kalau India menolak dikatakan melakukan pembunuhan, tapi dia mengatakan bahwa Hardeep Singh teroris gitu ya. Iya. Gue nggak bunuh lo, tapi dia teroris gitu. Nah itu maksudnya Itu namanya juga dia juga. teroris, melakukan kegiatan ilegal, narkoba, gangster segala macam. Semua dosa diembat ya. Tuduhan dari pemerintah India kan. Ya bagaimanapun ini pembunuhan yang terjadi di negara lain terhadap warga negara tersebut dengan konstruksi hukum yang belum jelas. Teroris atau tidak, ya kan belum ada keputusannya. Kalau memang benar ya logikanya hitungan cost dan benefitnya ya seperti itu kan. Saya menghilangkan satu ancaman potensial, ada risiko krisis diplomatik, tapi pasti sebentar aja. Karena struktur internasional. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-9 bareng gue Raffi, ada Mas Sofwan dan ada Ikhlas di sini. Di meja bundar ini di setup yang baru lagi karena kita lagi nomaden. Lagi nyoba-nyoba setup baru. Sama lagi diaspora. Lagi berdiaspora. Dan nggak kayak diaspora di suatu negara yang ternyata tewas terbunuh ya Mas. Kita masih aman aja di sini. Semoga masih aman di sini karena ada diaspora India di Kanada yang tewas diklaimnya dibunuh oleh pemerintah India, dan ternyata setelah ditelusuri juga ternyata orang ini namanya adalah agak susah namanya, Hardeep Singh Nijjar, dan dia punya background Sikh. Jadi di India juga dia sebenarnya dianggap sebagai separatis ya kalau saya. Ya sih, itu yang pakai turban gede-gede itu loh kemana-mana yang bawahnya. Itu Agama sih. Agama salah satu agama di India. Salah satu agama di India. Agama yang paling besar di daerah Punjab. Ya Punjab. Kalau secara nasional tuh sebesar apa sih Sikh itu di India? 22 juta. Lumayan gede. Tapi kalau India kan penduduknya ada sekian miliar ya, 1,2 ya, 1,2 miliar sekitar itu. Jadi ya 22 juta lumayan lah. Ya lumayan, dan nggak terlalu besar kalau di total keseluruhan India, tapi itu populasi yang cukup signifikan dan terpusat di Punjab dan cukup punya pengaruh yang luas di wilayah tersebut ya. Nah, dan Hardeep Singh Nijjar ini ya tadi tewas terbunuh di Kanada gitu, dan pemerintah Kanada yang bilang kalau ini ulahnya pemerintah India, yang of course ditolak atau disanggah oleh pemerintah India yang sekarang dipegang oleh Narendra Modi. Dan ini memicu berbagai dinamika juga karena kebetulan juga India sekarang jadi memegang presidensi G20 ya, menerima tongkat estafet dari Indonesia, dan kemudian Kanada juga anggota G20. Konon katanya Trudeau sebelum mengumumkan ke publik soal tuduhan ini sempat ngomong private sama Modi di G20. Jadi sempat ngomong, kenapa sih lu bunuh warga negara gue gitu kan, walaupun dia keturunan India. Oh sorry, berarti dia warga negara Kanada ya? Warga negara Kanada, tapi lahirnya di India, migrasi ke Kanada. Karena dia dianggap musuh negara kan di India, atau diindikasikan sebagai separatis, dia cari asylum kan di negara lain. Nah, di Kanada ini kebetulan banyak diaspora Sikh, jadi dia kemudian menjadi warga negara Kanada, yang di situ ya India memantau terus gitu ya. Sebenarnya India memantau udah dari tahun 80-an tuh, banyak di situ. Tapi nanti kita omongin. Ya, tapi anyway tiba-tiba ada pembunuhan, dan ini signifikan karena ini pembunuhan warga negara Kanada di tanahnya Kanada. Setidaknya secara formal. Nah itu tadi sudah sempat ngomong sama Modi, tapi balasannya Pak Modi, balasannya Modiji, ya, Modiji. Teman-teman India itu justru kemudian menolak ya, dan malah ya melihat bahwa Kanada mencampuri urusan India gitu. Oke. Sebelum kita jauh lebih dalam lagi, teman-teman boleh subscribe YouTube Kontekstual. Kita punya banyak konten lain selain podcast Bebas Aktif. Cek aja di YouTube kita, subscribe, like video ini, dan juga follow sosial media kita di Kontekstual COM di Twitter dan Instagram. Oke. Kelas sepembacaan gue, sebenarnya pembunuhan Hardeep Singh ini
bukan yang pertama justru ya dari orang-orang Sikh diaspora di India. Pembunuhan Hardeep Singh pertama. Cuman pembunuhan dengan latar belakang orang Sikh yang menjadi korbannya di luar India itu bukan yang pertama di tahun ini. Ada sekitar 9 bulan. 9 bulan, dalam 9 bulan ada 5. Itu sebenarnya apa yang terjadi, ini sebuah tren kah atau kebetulan kah gitu? Iya, jadi ada 5 diasporasi gitu. Jadi kita ngomong yang di luar India itu, yang dia mati dan banyak diantaranya dibunuh. Dengan berbagai spekulasinya. Nah, kalau temuannya, kalau dibunuhnya udah terlihat dibunuh, ditembak, kan berarti itu dibunuh dong. Tapi ada yang blood cancer juga. Iya, ada yang dengan cara lain, ada yang ditembak, ada yang juga katanya diracun gitu kan. Jadi dugaan kuatnya adalah ini emang dibunuh. Dan tapi ditembaknya katanya juga ditembak dalam perang antar geng. Kalau kita baca media-media kayak One India tadi, jadi 5 meninggal, tapi diceritakan di situ meninggalnya karena persaingan antar geng gitu. Ya, nah itu yang paling baru, itu yang Sukhdev Singh. Tapi kalau yang Hardeep ini ditembakkan di parkiran atau di mana gitu. Jadi lebih apparent kalau ini pembunuhan gitu kan. Dan tapi kan juga membuat pembunuhan karena antar geng itu juga mencurigakan kan. Maksudnya benar nggak ini persoalannya sebenarnya persoalan antar geng atau ada sesuatu? Atau geng itu kepanjangan tangan aja gitu kan. Ya kan biasa kita Petrus gitu kan atau penembak misterius gitu ya. Kadang-kadang dititipkan ke kelompok yang lain juga misalnya kan. Betul. Nah, dan lebih lagi ini karena Sikh itu kan sebagai minoritas di India juga, dan dulu sejak zaman kemerdekaan ini dari Inggris itu selalu meminta kemerdekaan gitu kan, otonomi sendiri. Sehingga sampai sekarang juga masih berjalan gerakan separatis Sikh gitu di India dan juga di luar negeri gitu, karena banyak diaspora Sikh terutama di barat gitu kan, di Inggris, Amerika dan juga Kanada gitu. Nah, dan kemudian ini tuh terjadinya karena sedang ada mau dilaksanakan atau oleh ini si Hardeep ini gitu ya, salah satu pemimpinnya untuk melaksanakan referendum kemerdekaan Khalistan di luar negeri gitu. Tapi dia mendorong referendum. Meskipun ya referendumnya nggak official, nggak diakuin dan cuman oleh diaspora juga gitu ya. Mungkin yang memilih nggak segitu banyak, tapi tetap dianggap sebagai sebuah ancaman bisa jadi yang kemudian mendorong pembunuhan dari Hardeep itu sendiri. Tapi kalau misalnya dia mau bikin referendum di luar negeri yang milih diaspora pula gitu. Kenapa dianggap seberbahaya itu ya, maksud gue, dan dia warga Kanada juga gitu loh. Maksudnya seberapa terancamkah India, kalau emang bener India yang melakukan pembunuhan, seberapa terancamkah mereka sampai harus bikin keributan ini gitu. Kalau India menolak dikatakan melakukan pembunuhan, tapi dia mengatakan bahwa Hardeep Singh teroris gitu ya. Gue nggak bunuh lo, tapi dia teroris gitu. Nah itu maksudnya dia teroris, melakukan kegiatan ilegal, narkoba, gangster segala macam, semua dosa diembat gitu. Tuduhan dari pemerintah India kan. Kalau lihat media sosial itu ada perangnya sekarang kan, yang memang buzzer India ini lumayan aktif juga. Buzzer India sekarang aktif ya. Aktif sekali. Tiba-tiba di isu Palestina Israel ngomong. Belajar dari India yang lain ngomong. Nah, dan ya di situ dia malah banyak yang nyebar rekaman dia, rekaman Hardeep Singh yang mengkritik India gitu ya, dan di frame bahwa Hardeep Singh ini teroris yang sedang merencanakan tindakan teror. Tapi Hardeep Singh sendiri sebenarnya menolak ya. Dalam berbagai wawancara sebelumnya, bahkan ketika diwawancarai wartawan Kanada kan dia sudah bilang bahwa dia tidak merencanakan tindakan kekerasan, tetapi saya sudah dalam hit list gitu. Jadi sebenarnya dia itu sudah merasa bahwa ya nyawanya terancam gitu ya, dan ternyata memang betul. Dan menurut informasi Kanada memiliki bukti bahwa pembunuhan tersebut itu dilakukan oleh agen intelijen India dan atas otorisasi pejabat resmi India gitu. Nah ini jadi problematik karena ya bagaimanapun ini pembunuhan yang terjadi di negara lain terhadap warga negara tersebut dengan konstruksi hukum yang belum jelas. Teroris atau tidak, ya
kan belum ada keputusannya. Belum ada keputusan belum hakim gitu, bagaimana? Belum ada permintaan, bahkan belum ada permintaan resmi ekstradisi dari India terhadap Hardeep Singh ini gitu ya. Ekstradisi biasanya kalau dia warga negara dia nggak sih? Iya, tapi kalau dia teroris dianggap kemudian membahayakan negara saya, kayak dulu Osama kan bukan warga negara Amerika Serikat, tapi Osama kan diminta untuk, karena Osama dianggap itu mendalangi peristiwa 11 September, Amerika Serikat kan alasannya menyerang Afghanistan adalah karena Taliban tidak mau menyerahkan Osama gitu. Tapi kan ada alasan ini melakukan ini gitu, ada kejadiannya dulu kemudian diminta ya, walaupun itu juga sama kontroversialnya gitu ya. Nah ini juga gitu, apalagi ini gitu kan, maksudnya kejadiannya belum ada, tapi memang dia dianggap aktivis yang cukup berbahaya gitu ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, memang dalam beberapa waktu terakhir ini, menurut saya ini simptom dari beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah memang nasionalisme India, nasionalisme sayap kanan India itu sedang meningkat dengan sangat kuat ya, di titik yang agak ekstrim ya, gerakan Hindutva, RSS gitu ya. Dia dan RSS sama si ini saingan gitu loh, saling nyerang satu sama lain kalau Iya, karena sama-sama militan gitu kan. Dan RSS, kalau RSS sama semua minoritas sih, Islam, Kristen, Sikh, itu yang kemudian mengindikasikan ya, banyak pengamat mengatakan bahwa memang sedang ada politik sayap kanan yang semakin memuncak gitu ya di India, terutama di bawah kepemimpinan Modi ini gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita ada video yang ada anak Islam yang di sekolah India itu yang malah disuruh dipukuli sama murid yang lain tuh loh. Itu ya tentu nggak menggambarkan semua, tapi itu simptom yang menunjukkan bahwa ada ya sedang ada kecenderungan nasionalistik yang agak ekstrim gitu ya di India, yang dikhawatirkan oleh banyak pihak gitu ya. Hal ini kemudian bertautan dengan faktor yang kedua, karena pada beberapa tahun terakhir ini kan ada demonstrasi besar ya, para petani karena kondisi pertanian yang sektor pertanian yang semakin memburuk karena kebijakan dari pemerintah India yang waktu itu turun cukup besar. Kebetulan salah satu wilayah yang paling banyak yang ditopang oleh agrikultur, oleh pertanian adalah wilayah Punjab. Dan Punjab ini adalah basisnya komunitas Sikh gitu ya. Daerah Punjab ini adalah daerah yang perekonomian ditopang oleh pertanian ya. Jadi mayoritas penduduknya Sikh, ekonominya pertanian. Jadi karena pertanian itu kemudian terdampak oleh berbagai kebijakan pemerintah India, petaninya memobilisasi demonstrasi, akhirnya kemudian dianggap ada sedikit revivalisme untuk kebangkitan kembali dari gerakan separatis Sikh yang sebenarnya sudah nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi di satu sisi ada nasionalisme India yang makin ekstrim. Biasa kalau orang makin makin ekstrim kan makin insecure. Dia makin India harus begini, harus begitu, terus tiba-tiba ada ancaman sedikit ya makin insecure. Di sisi lain kondisi sebagian masyarakat yang kebetulan secara demografis itu minoritas juga memburuk dan mereka protes gitu ya. Jadi sebagian aktivis petani tadi kemudian jadi punya simpati juga kan pada separatisme. Kalau kita merdeka sendiri mungkin kita nggak akan dianaktirikan seperti ini gitu. Mungkin sektor ekonomi kita nggak akan dianaktirikan seperti ini gitu. Maka ada sentimen kembali untuk mendorong kemerdekaan Khalistan yang didukung oleh para diaspora Sikh yang di berbagai negara ini gitu ya. Jadi ada dua tren ini. Pertama adalah nasionalisme yang makin kuat, yang makin ekstrim ya, nasionalisme dalam bentuk yang ekstrim ya, bukan nasionalisme yang kalau kita kan di sini citranya positif gitu ya, tapi ini nasionalisme yang ugal-ugalan, yang lain hajar gitu kan. Nah terus di sisi lain ada
semangat kebangkitan lagi kemerdekaan Khalistan karena wilayah Punjab yang mayoritas Sikh, mayoritas petani itu mendapatkan dampak negatif dari kebijakan ekonomi India. Jadi ini termasuk salah satu daerah yang tingkat pertumbuhannya paling lambat pada periode beberapa tahun terakhir ini. Ya karena sektor pertanian memang kemudian mengalami berbagai kebijakan yang dianggap memberatkan para petani itu. Nah ini kemudian bertautan dengan nasionalisme Sikh tadi. Gitu. Jadi dua sentimen ini kemudian ya memunculkan kekhawatiran dari pemerintah India ini mau ada ancaman lagi. Ya kemudian ya tindakannya sebelum ada apa-apa dihajar dulu. Nah menarik soal dua hal tadi, nasionalisme ugal-ugalan yang emang lagi rising dan rasa perlawanan dari masyarakat Sikh juga yang emang lagi naik juga. Nah keduanya ini kan kayak ada momentum yang pas banget untuk kulminasi. Nah kalau menurut lu Klas, apakah ini juga bertepatan dengan fakta bahwa sekarang Prime Ministernya India adalah Narendra Modi dari BJP yang emang banyak yang bilang ini partai dan pemerintahan yang sayap kanan banget gitu. Iya. Menurut gue momentumnya bertepatan. Tapi mesti kita lihat juga bahwa kan BJP baru dari 2014 ya. Tapi sebelumnya juga di bawah Partai Kongres yang selama ini memerintah India juga sama pendekatannya juga represif gitu terhadap pemberontakan separatisme Sikh, meskipun nggak diwarnai dengan nasionalisme sayap kanan, nasionalisme Hindutva dari orang-orang Hindu ekstremis tersebut gitu. Tapi terus kita lihat juga ke belakang sebenarnya meskipun sekarang udah mereda, tapi dulu tuh separatisme Sikh itu lebih violent gitu, banyak sejarah tahun 80-an itu masa-masa kekerasan yang luar biasa ya. Kayak banyak pembunuhan terhadap kelompok-kelompok Hindu gitu. Juga kemudian Perdana Menteri Indira Gandhi juga masuk, padahal bukan dari BJP. Dulu BJP belum populer. Ya. Cuma waktu itu karena Indira Gandhi ya menginstruksikan represi dari pemberontakan bersenjata gitu yang. Nah dulu itu ada ini. Itu setelah peristiwa penyerangan Golden Temple. Jadi Golden Temple ini Gurdwara ini tempat suci, tempat ibadahnya orang-orang Sikh. Dan pada saat pemerintah India, aparat keamanan India melakukan kalau versinya para aktivis kemerdekaan Khalistan represi terhadap gerakan kemerdekaan, kalau versi India penertiban keamanan itu dia kabur ke Golden Temple, jadi versi si India begitu. Ya kemudian diserang Golden Temple-nya juga gitu ya. Sehingga kemudian Indira Gandhi ini beberapa pengawalnya itu orang-orang Sikh. Iya. Jadi dia lagi jalan sama pengawalnya sendiri dibunuh. Jadi ini memang soal yang sudah lama sekali di India, makanya mungkin India parnonya juga luar biasa. Dan Kanada juga ada cerita sendiri, Pas. Gimana? Jadi tahun 1985 itu ada Air India 182 nggak salah serinya, pesawat yaitu terbang dari Toronto, itu akhirnya meledak di udara, dibom di Pasifik. Dan konon katanya diledakkan oleh teroris kemerdekaan Khalistan. Jadi emang Kanada ini sama India ada sejarah panjangnya gitu. Jadi banyak aktivis yang dianggap India separatis, teroris gitu yang beroperasi di Kanada gitu. Iya, tapi kan kemudian kalau kita tarik sekarang, tapi itu tahun 80-an gitu ya, dan kayaknya udah nggak zaman ya, maksudnya teroris orang-orang yang pro kemerdekaan Khalistan pun sudah lama meninggalkan cara-cara yang kekerasan banget gitu kan. Tapi emang selama ini juga diaspora Sikh itu memainkan peran besar gitu dalam mendorong gerakan kemerdekaan ini, karena dia juga di luar negeri itu ya punya presence gitu kan, jadi minoritas yang cukup sukses gitu lah secara ekonomi dan juga cukup diketahui, dan mereka bisa
ikut mendanai dan support juga gerakan yang ada di India itu sendiri sekarang. Nah, tapi tadi di zaman Prime Minister Modi ini sekarang, meskipun gerakan separatisme di Indianya itu nggak begitu violent lagi dan bahkan nggak begitu terlihat banget sekali. Tapi tadi kekhawatiran terhadap separatisme tersebut justru semakin meninggi gitu kan. Dan kemudian kalau di India sendiri sih bukan berita baru, kita ngelihat ada banyak minoritas sih, Muslim, Kristen dan yang lainnya itu diperlakukan semena-mena bahkan sampai terbunuh gitu ya. Itu berita yang sehari-hari lah kita dengar, dan itu for the rest of the world paling enggak ya itu kan domestic affairs-nya India gitu, meskipun kita bilang itu melanggar human rights, gak melindungi hak minoritas dan segala macam. Nah, tapi ketika pembunuhan itu udah terjadi di secara ekstrateritorial gitu ya, nggak di India, itu kan berarti mencapai suatu tahap yang baru gitu loh, udah berani banget nih di luar jurisdiksi lo gitu kan. Mending kalau di India kan masih hukum India, di jurisdiksi temen lagi, nggak ngasih tahu temennya lagi. Iya, ini kalau di jurisdiksi musuh gitu kan. Jadi makanya kenapa banyak orang yang kemudian pengamat gitu yang draw comparison gitu antara tindakan India ini sekarang dengan tindakan juga yang pembunuhan yang belakangan kita tahu juga, kayak seperti Rusia gitu kan, terhadap Alexei Navalny dan yang lainnya, Saudi juga terhadap Jamal Khashoggi gitu kan. Jadinya ini berarti perilaku yang sangat tidak bersahabat, dan kemudian ditunggu nih responnya gimana. Karena kan kalau Saudi dan Rusia kan cukup keras ya respon dari dunia dan dari negara-negara lainnya. Respon pada Rusia keras. Saudi Saudi awal-awal keras, tapi lama-lama meletur. Dan itu juga mungkin yang membuat India merasa paling dimarahin sebentar gitu ya. Cost-nya sedikit gitu kan, waktu Jamal Khashoggi dibunuh gitu ya, dugaannya oleh Saudi, awal-awal respon Amerika Serikat keras karena Khashoggi kan warga negara US. Amerika Serikat gitu kan ya. Tapi kemudian tidak pas zaman Trump malah nggak terlalu dianggap. Apalagi Trump habis itu zaman Biden dianggap akan diangkat lagi, tapi ternyata enggak juga gitu ya, malah erat kayaknya. Malah sama Saudi makin akrab gitu kan. Kenapa? Karena ada kalkulasi geopolitik kan, yang kemudian membuat ini memperjuangkan keadilan untuk orang ini, tapi nanti jadi kalah secara geopolitik gitu ya. Jadi ya kemudian dilepas gitu, nggak terlalu diabaikan. Nah ini mungkin kalkulasinya juga begitu, India lebih baik gue matiin satu ancaman gitu ya. Kalau ini benar ya, ini semua kan masih tuduhan Kanada gitu ya. Walaupun kalau memang benar ya logikanya hitungan cost dan benefitnya ya seperti itu kan. Saya menghilangkan satu ancaman potensial, ada risiko krisis diplomatik, tapi pasti sebentar aja. Karena struktur internasionalnya itu sedang membuat orang-orang ini, Kanada, Amerika Serikat kan juga sudah dilaporin ya, Kanada udah share hasil intelijennya bahwa ada keterlibatan langsung intelijen India, khususnya bagian RAW ya. RAW, Research and Analysis Wing ya. Kenapa RAW Research Analysis ya? RAW. Jadi itu terlibat gitu ya, ada otorisasi dari otoritas yang cukup tinggi gitu kan. Dan kayaknya kalau udah di-share ya udah tahu gitu kan. Ini kan masalahnya tinggal mau disikapi kayak apa nih gitu kan. Apakah mau galak sama India? Dan kalau galak sama India, padahal lagi butuh India nih untuk konten Cina terutama kan. Karena India itu bagian paling barat sekaligus paling pivotal dari Quad kan. Yang lain itu dari dulu udah bareng gitu. Udah temennya Amerika Serikat gitu ya. Right or wrong itu udah temennya Amerika Serikat itu dari zaman dulu. India ini kan relatif baru, dia dimasukkan ke dalam imajinasi baru yang namanya Indo-Pasifik, dia kemudian dimasukkan dalam skema baru yang namanya Quad dan seterusnya. Jadi krusial gitu ya. Tapi tiba-tiba begitu gitu. Nah ini
yang kemudian jadi ujian pada negara-negara demokrasi ini kan. Kalau menurut teori perdamaian democratic peace theory yang bisa ditonton di Hi101 juga. Ya, ada di Hi101. Ya, jadi kalau menurut teori perdamaian demokratik, negara demokrasi kan tidak saling berperang satu sama lain. Tapi ternyata mereka saling membunuh warga negara. Ya. Oh gitu ya. Ya itu mungkin bukan perang dalam artian perang dan mungkin alasannya yang lain. Tapi ini kan kemudian jadi problematik juga karena biasanya membunuh orang di luar negeri dengan cara-cara seperti ini itu kan bukan cara negara-negara yang demokratik. Betul. Padahal retorika persaingan geopolitiknya adalah ini demokrasi melawan otoritarian, ya kan? Cina, Rusia itu adalah kekuatan otoritarian, ya. Dunia bebas, ya, the free world, ya, marilah bersatu gitu kan. Makanya Quad itu kan dulu ada namanya juga the Democratic Security Diamond. Ya, keamanan demokratis gitu ya. Jadi itu bagian dari identitas perang globalnya itu demokrasi melawan anti demokrasi. Tapi India yang dimasukkan ke dalam kategori negara demokrasi ternyata melakukan cara-cara yang dianggap tidak sesuai dengan cara-cara negara demokratis. Kalau benar India melakukan itu. Nah, ini kan kemudian jadi problem nih, ada ketegangan antara retorika geopolitik Amerika Serikat, Kanada, ya negara-negara barat tadi yang melibatkan India untuk menghadapi kekuatan-kekuatan revisionis seperti Cina dan Rusia. Ya kan pembunuhan kayak gini kan asosiasinya biasanya sama Rusia gitu ya, Korea Utara gitu kan, beberapa yang ramai kan Navalny, kemudian Korea Utara yang kemarin melibatkan Kim Jong Nam kakak ya atau adik ya. Keluarganya kan banyak keluarga itu yang dibunuh di Malaysia gitu kan. Itu maksudnya asosiasinya biasanya kayak gini tuh sama pemerintah non demokratik gitu ya. Jangan-jangan India memang non demokratik gitu kan misalnya, atau bagaimana gitu. Jangan-jangan jangan-jangan persaingan geopolitiknya nggak bisa di frame dengan demokrasi non demokrasi gitu ya. Jadi nah ini kemudian memunculkan problem-problem dalam sikap negara-negara itu gitu ya. Kalau dia mau konsisten dengan value, ya dia harus kejar dong gitu ya. Siapa pembunuhnya, ada konsekuensinya. Dan Modi belum lama ke US juga nggak sih kemarin? Dan kalau dikejar ada risiko India responnya keras, dia nggak mau bareng lagi sama Amerika Serikat, nggak mau bareng lagi sama Barat, jadi pivotal, dia mengubah balance of power gitu. Jadi ini lagi pusing juga pasti. Ini mau galak nggak ya gitu kan? Iya. Sedikit hal tadi meledaknya yang Air India 10182 tadi bukan di Pasifik tapi di Atlantik. Dari Toronto ke sini ke timur di Toronto. Asalnya di Toronto. Oke. Iya. Ntar gue lupa mau ngomong tadi ya. Tadi kan udah sempat dibilang gitu ya kalau gimana kemudian perbandingan antara terbunuhnya satu orang Malaysia dengan hubungan strategisnya secara geopolitik. Tapi menurut gue di race-nya isu ini aja itu udah signifikan gitu kan. Meskipun kalau kita lihat dibandingin sama kasus Rusia sama Saudi kayaknya masih kurang tinggi gitu stakes-nya. Tapi kemudian di race gitu, dan di race-nya secara baik-baik gitu kan. Sebelumnya kan diomongin ke Modi gitu kan. Itu kan berarti udah ngomong baik-baik gitu loh. Tapi ternyata emang Modinya dan yang nggak kooperatif gitu kan terhadap ini. Jadi tentang mereka sampai balas-balasan ini kan mempersona non gratakan dubesnya diusir gitu kan. Jadinya emang agak ngelunjak gitu India nih kalau gue ngeliat gitu ya. Emang udah dibaik-baikin dan dia tahu dia dibutuhin juga. Dan emang kan sebenarnya alignment-nya primarily kan dia bukan secara kita sama demokrasi, tapi pragmatis aja gitu kan. Tapi ya value demokrasi itu kan gimana caranya kemudian ini dibungkus gitu kan, dibalut. Meskipun there are some truth to that, tapi kayaknya itu bukan truth yang merekatkan kuat atau merekatkan aliansi ini untuk ada gitu loh.
Dan kemudian tadi ini diangkat udah cukup signifikan, dan respon dari negara-negara lainnya juga, dari US, dari UK, bahkan Australia gitu, gue juga ngerespon itu cukup serius gitu ya. Buat di awal ini cukup keras ya, tapi yang pertanyaan kemudian apakah ini bakal berlanjut atau enggak, bahkan gitu kan. dieskalasi atau ya udah kayak Khashoggi rame-rame di awal terus. Tapi ketika Khashoggi itu apakah US sampai nuduh Saudi Arabia atau keluarga Salman? Yang nuduh tuh siapa kalau waktu Khashoggi ya? Kayaknya nggak sampai pemerintahnya deh. Iya, pemerintahnya relatif. Kanada berarti kalau di-compare lebih keras kepada India. Iya, pembunuhan kan waktu Khashoggi juga terjadinya di luar negeri gitu kan. Terjadinya di Turki. Di Turki, di kedubes Saudi aneh. Iya, konsulat Saudi di Turki. Saudi. Bunuh kalau ini kan di tanah Kanada. Jadi gitu. Secara yurisdiksi berada di wilayah yurisdiksi Saudi gitu ya. Walaupun yang terbunuh adalah orang Amerika tapi di yurisdiksi Saudi karena di konsulat kan, di hak ekstrateritorial kan. Sementara ini ya di tanahnya Kanada, orangnya orang Kanada. Iya. Tapi menarik kayak gimana kemudian yang biasa ditarget itu diaspora gitu loh. Maksudnya kan yang speaking against Saudi gitu, misalnya kalau dulu atau India sekarang kan bukan cuma orang yang dari orang asli India, orang keturunan India atau orang keturunan Saudi gitu kan. Tapi kan kayak Khashoggi gitu, terus sekarang Habib dan Alexei Navalny juga keturunan Rusia kayaknya. Iya kan? Ya Rusia gitu kan. Nah, makanya itu kan ada apa ya? Ada certain emang kan ada semacam hubungan etnis yang kemudian melegitimasi, meskipun nggak legitimate gitu, tapi jadi ada semacam ini masalah gue gini, bisa gue urus sekalipun dia itu warga sana gitu kan. Cuman kemudian karena ada hubungan etnisitas atau golongan lainnya dan juga dia merugikan negara tersebut. Kalau dari kacamata negara itu ya dia memang musuh, itu urusan eksistensial si negara itu kan. Nggak, tapi musuh yang juga berkaitan sama gitu. Misal kalau musuhnya emang orang kulit putih Kanada, I don't think bakal dibunuh gitu loh. Kenapa dia kemudian jadi warga negara Kanada kan dianggap itu bagian dari upaya melindungi diri gitu kan. Jadi pasti si India juga sebenarnya memendam kecurigaan tadi gitu kan. Kenapa sih India ngasih asylum kepada orang-orang yang menurut Kanada, India Kanada gitu ya, ngasih asylum ke atau kewarganegaraan ke orang-orang yang dianggap sebagai ancaman gitu kan. Kayak tapi kan banyak cerita kayak gitu kan. Di Turki kan juga masih minta siapa itu Fathullah Gulen gitu yang dianggap kudeta gitu. Terus banyak negara yang kemudian memang secara hukum menyediakan perlindungan bagi orang-orang yang secara politik dianggap musuh oleh banyak negara kan gitu ya. Nah, mekanisme biasanya adalah menyampaikan komplain resmi, ini listnya, ini bukti kejahatannya, kemudian tolong jangan diterima asylumnya, tidak diterima kewarganegaraannya, tolong dikembalikan kepada kami karena dia melakukan kejahatan-kejahatan ini. Problemnya adalah beberapa diaspora ini kan belum melakukan kejahatan. Maksudnya dia aktivis gitu tetapi dia mengungkapkan pikiran, mengungkapkan perasaan gitu kan. Podcast, tapi kan belum melakukan tindakan kejahatannya gitu ya. Kalau dia dituduh jadi teroris misalnya, apakah dia sudah merencanakan pemboman gitu ya? Apakah dia sudah membuat? Kalau menurut India, menurut buzzer di X itu katanya sudah ada, tapi ya namanya internet kan kita nggak tahu gitu ya. Yang jelas Kanada tidak pernah mendapatkan permintaan itu gitu. Nah ini yang kemudian jadi problematik gitu ya. Dan yang menarik juga yang menurut gue membedakan antara Khashoggi dan India ini adalah Kanada tuh punya pilihan sampai apa lagi sih, eskalasinya tuh bakal kayak gimana lagi. Karena mungkin kalau Khashoggi agak beda, meninggal di Turki di konsulat Arab Saudi walaupun negara Amerika. Kanada ini kan kayaknya lapisannya lebih banyak ya, dia orang Kanada, matinya di Kanada, dan ternyata setelah gue baca lagi 4 menterinya Justin Trudeau di kabinet Trudeau itu orang Sikh.
Ya, Dan ada partainya juga kan, partai NDP itu mimpinnya Sikh gitu. Jadi signifikan. Suatu kekuatan politik kuat dan politik dan ekonomi yang kuat gitu. Orang Sikh pun ada 2% 780.000 di Kanada. Jadi mungkin diaspora Sikh cukup berpengaruh di gitu ya. Kanada berhak lebih keras lagi daripada Amerika Kakazuki kayaknya. Tapi justru itu yang membuat India juga nggak terlalu percaya sama Kanada kan? Karena Kanada itu sendiri Sikh gitu. Kalau Kanada ngasih banyak tempat kepada orang-orang Sikh gitu ya, yang banyak di antara mereka kalau menurut India misalnya mendukung separatisme Sikh, karena separatisme ini kan memang masalah yang belum selesai ya lagi-lagi Inggris itu kan Brexit selalu meninggalkan masalah gitu. Jadi dia exit dari Eropa bikin masalah buat dirinya sendiri. Ini dulu juga exit dari India juga bikin masalah dia tuh kan. Terus mau dibagi-bagi tuh yang akhirnya terrealisasikan dibaginya antara India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Islam. Tapi dulu ada yang direncanakan namanya Sikhistan, jadi wilayah Punjab dan seterusnya. Termasuk dulu konon katanya masuk ke Lahore yang ada di Pakistan dan macam-macam. Tapi intinya setelah proses-proses negosiasi dan macam-macam itu akhirnya nggak jadi gitu ya. Dan sebagian pemimpin Sikh itu masih grudgingly mengingat proses itu, dan dia merasa harusnya Sikhistan bisa berdiri sendiri. Nah, sepanjang perjalanan itu kemudian problem ini terus jadi duri dalam daging kan di India gitu ya. Seperti juga Brexit ini bikin masalah terus kan, Brexit yang berbagai macam Brexit. Ya, yang Inggris keluar ya, bukan Brexit yang barusan keluar dari tanah Barat tanah Barat gitu. Nah itu Pakistan, India kan kemudian terjebak dalam ketegangan terus-menerus kan. Lalu keduanya juga menggunakan proksi-proksi gitu kan. Salah satunya India menuduh bahwa Pakistan menggunakan nasionalisme Sikh untuk melakukan destabilisasi terhadap India gitu. Sebagaimana Pakistan dulu merasa misalnya kayak pemberontakan dari wilayah Pakistan yang kemudian jadi Bangladesh, itu kan didukungnya sama India gitu lah kira-kira. Jadi ya partisi itu kemudian menimbulkan banyak masalah. Ada bagian-bagian yang belum selesai, yang kemudian jadi problem struktural gitu ya, yang belum selesai-selesai, yang pada tahun 80-an tuh 70-an 80-an tuh memang kayaknya periode tindakan-tindakan teroris itu lagi banyak dipilih ya. Di mana-mana gitu loh. Lagi radikal-radikalnya gerakan-gerakan macam-macam ideologi itu kan. Yang gerakan sayap kiri maupun gerakan-gerakan separatis kan lagi banyak pakai pembajakan pesawat, lagi pakai bom dan macam-macam. Itu tahun 80-an. Banyak banget. Jadi ya itu kemudian jadi besar ya, terutama karena ada pembunuhan Indira Gandhi itu yang luar biasa. Jadi memang kemudian jadi memori kolektif India dan ya para pendukung Khalistan ya, Sikhistan, yang kemudian banyak setelah represi itu. Jadi katanya angkanya sampai 30 ribuan orang meninggal tuh dalam periode pemberantasan gerakan kemerdekaan Sikh itu ya, kemerdekaan Khalistan itu. Dan setelah itu banyak orang kemudian melakukan diaspora. Makanya pertanyaannya tadi, kenapa banyak diaspora? Ya karena diaspora itu dianggap ancaman kan, karena yang udah di dalam negeri sudah dikuasai, sudah dinetralkan, sudah berada dalam kekuasaan. Sementara gerakan yang biasanya vokal adalah yang ada di luar negeri kan. Kayak kalau dalam konteks Indonesia juga ya, yang vokal dalam mendukung Papua Merdeka misalnya kan kebanyakan diaspora. Benny Wenda dan seterusnya gitu ya. Ya kalau keluar negeri sekarang kayak di Belanda gitu masih sering berkibar bendera OPM, bendera Republik Maluku Selatan gitu, RMS gitu kan. Tapi untungnya pemerintah Indonesia tidak macam-macam gitu ya, dan kayaknya orang-orang Indonesia di luar juga ya udah santai aja gitu loh. Nggak ada operasi, nggak ada perang antar geng atau gimana. Ya udah tuh. Tapi kalau misalnya terjadi pembunuhan kayak gini,
mekanisme idealnya itu sebenarnya gimana? Karena ini ada kompleksitas tersendiri gitu ya, apalagi dengan status warga negara, lokasi itu dibunuh itu di negara siapa. Ya harusnya kan makanya yang dilakukan kan meminta penjelasan kan. Kenapa ini dilakukan? Kenapa tidak memberitahu kami gitu ya? Setelah penjelasannya setelah dijelaskan gitu. Kalau melanggar ya harusnya meminta penyelesaian kasusnya kan, misalnya yang kalau ini misalnya kejahatan yang dilakukan oleh negara, ya negaranya harus bertanggung jawab. Misalnya negara memerintahkan pembunuhan extrajudicial di negara lain terhadap warga negara saya, ya saya memperjuangkan hak warga negara saya itu untuk mendapatkan kejelasan. Pertama, kejelasan bahwa dia memang dibunuh karena aktivisme politiknya oleh negara yang dikritiknya. Ya negara itu kemudian harus mengakui, harus menjelaskan alasannya, dan kalau tidak terbukti, misalnya dia harus tidak terbukti bahwa tuduhan yang kemudian membuatnya dibunuh itu benar, ya dia harus meminta maaf, memberikan kompensasi ya, dan seterusnya. Kompensasi terhadap korban dan keluarga korban, dan juga kompensasi kepada Kanada dong, karena ya di trespass begitu saja kan. Ya, tapi yang paling penting menurut saya daripada soal kompensasi itu adalah itikat baik, ya, menunjukkan itikat baik untuk menjelaskan kenapa ini semua dilakukan, justifikasinya apa gitu ya, benar enggak gitu kan. Dan yang itu kemudian akan menjadi kunci untuk bisa melanjutkan hubungan saling percaya. Problemnya kan kalau lu kan mau jalan bareng nih lama nih, ini lagi bakal ribut sama banyak orang lain gitu, tiba-tiba temen lu bunuh kucing peliharaan, analogi yang manusiawi apa? Ya, bunuh orang dekat kita gitu kan. Ya kan kita nggak bisa full sepenuhnya percaya sama ilfil jadi kita gitu kan. Nah, jadi emang menurut gue yang paling penting dan akan dikejar karena adalah kepastian aja. Benarkah ini dilakukan India melakukan pengakuan secara terbuka, menjelaskan alasannya, dan kalau alasan itu tidak terjustifikasi dia minta maaf, memberikan kompensasi, dan ya mengikuti prosedur hukum di Kanada kan. Misalnya ya pembunuhan di Kanada hukumnya seperti apa gitu kan, lalu yang bertanggung jawab siapa, yang termasuk yang memerintahkan, ya berarti kan masuk dalam proses kriminal itu kalau dia terbukti diperintahkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Kalau nyampe ke situ gitu kan. Dan kayak Khashoggi kan disangkutinnya ya ke MBS langsung gitu kan. Tapi kalau ini apakah sampai Modi atau cuma sampai pejabat intelijen. Jadi katanya yang diusir ini dari kedutaan Kanada di India itu kepala intelijen India di Kanada. Jadi memang India kayaknya banyak fokus di Kanada juga. Ya tadi karena peristiwa terorisme dari tahun 80-an itu, dan banyak diaspora Sikh di India itu, kayaknya ya India aktif sekali intelijennya di Kanada. Dan satu negara yang jadi teman dua-duanya adalah Amerika Serikat nih, yang kayaknya nggak tahu terperangkap apa dia harus ikut-ikutan ya di dalam pergumulan antara India dan Kanada ini. Kalau kasihan ya Om Biden ya, Mbah Biden tuh kasihan. Nah itu banyak masalahnya ya kan. Nah kalau menurut lu respons ideal dari Amerika Serikat, apalagi mereka punya pengalaman Khashoggi gitu ya, udah punya CV lah untuk masalah-masalah kayak gini. Mereka bakal gimana ngerespon ini? Apakah mereka udah ngerespon atau? Mereka udah ngerespon itu kan, dan udah cukup tinggi. Kemarin tuh yang ngomong tuh Jake Sullivan gitu kan. Itu kan advisor security-nya, senior advisornya security Biden. Nah itu kan udah tinggi gitu. Nggak mungkin kalau Biden sendiri yang ngomong buat permasalahan ini. Dan dia ya mendukung Kanada untuk ya get to the bottom of this, dan kemudian juga meminta kerjasama pemerintah India gitu kan. Dan mereka juga punya populasi sendiri gitu ya. Amerika cukup lumayan besar juga gitu. Secara politik dan bisnis juga prominent. Tapi kemudian menurut gue ya not much lagi yang bisa dilakukan gitu loh selain itu. Karena tadi ya ideal tentu mengharapkan kooperasi biar circle pertemanan geopolitik kita ini bisa jalannya lancar gitu. Tapi nggak begitu banyak juga yang bisa dilakukan, apalagi ketika negaranya sama-sama besar dan yang satunya ngerasa lagi di atas angin gitu.
Berarti ya, India merasa pertama India merasa bahwa daya tawarnya lebih tinggi. Gue lagi dibutuhin gitu kan. Kalian kalau gue tinggal, gue biasa jalan sendiri gitu kan. Temennya banyak. Ya Indonesia gitu kan. Ya kan, multi alignment kalau India itu. Sementara Amerika Serikat, ya Kanada ini memang sedang melihat Cina dan Rusia sebagai ancaman utama kan, jadi lagi butuh India secara geopolitik. Kedua, ya India menurut gue dia melihat praktik Amerika Serikat di Khashoggi gitu ya. Nggak gitu-gitu amat kok gitu ya. Learning from the best. Jadi menurut gue sih ini akan menarik terus ya. Mungkin Trudeau akan terus protes terutama untuk audiens domestik gitu ya. Tapi Trudeau juga nggak lama lagi ntar pemilu. Iya. Amerika Serikat juga mungkin terus akan protes, tapi along the way nanti akan di-tone down. Ya, kecuali komunitas Sikh yang ada di dua negara itu misalnya memobilisasi dukungan yang cukup signifikan.